Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya doakan ya semua teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin 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 ya robbal alamin. Saya mohon kepada semua teman-teman ya untuk absen di kolom komentar. Kalian berasal dari kota dan daerah mana ya? Kalau saya sendiri, saya berasal dari Magelang, Borobudur. Namun saat ini saya merantau di kota Tangerang ya. Dengan teman-teman aktif dalam berkomentar dan like, saya harap channel ini akan berkembang dan tentunya saya akan lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten selanjutnya untuk lanjutan cerita Joko Samudro. Semoga kebaikan semua teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung ke ceritanya ya teman-teman ya. Mendengar sumpah Samudro yang begitu mantap membuatku Jaliseto merasa bangga dan senang. Bagus sekali Bagaskoro. Mari kita sama-sama meraih kejayaan dan kesuksesan untuk masa depan. Kelak kamu akan aku jadikan senopati perangku yang akan memimpin banyak prajurit dan membawa kemakmuran untuk kerajaan kita Bagaskoro. Sendiko dawuh Gusti, segala titah akan hamba jalankan dengan sepenuh hati Gusti. Bagaskoro, aku ada tugas spesial untukmu. Apakah kamu bersedia menjalankannya, Cak Bagus? Ampun Gusti, tugas apa itu Gusti? Kamu pergilah ke Gunung Argopuro, antarkan sebuah surat kepada pria tua pertapa yang bersemayam di puncak Argopuro. Bagai disambar petir di siang bolong, Samudro kaget luar biasa mendengar perintah dariku Jaliseto. Dengan susah payah Samudro menyembunyikan kegelisahan hatinya agar tidak terlihat mencurigakan di hadapanku Jaliseto. Sendiko dawuh Gusti, kapan saya diizinkan pergi ke Argopuro Gusti? 1 minggu dari hari ini Bagaskoro. Aku siapkan dulu suratnya. Kamu baru saja bergabung di sini. Istirahatlah terlebih dahulu dan beradaptasilah terlebih dahulu di sini, Cak Bagus. Ngestoke dawuh Gusti. Apa ada perintah selanjutnya Gusti? Bila tidak ada, hamba izin undur diri Gusti. Sebentar Cak Bagus. Aku ada sedikit hadiah untuk kamu dan keluargamu. Kamu berasal dari mana Cak Bagus? Dan ada siapa saja di rumah Mungkir? Mendadak Samudro teringat dengan perkataan Gareng tempo hari bahwa ketika menjadi prajurit Jaliseto akan mendapatkan pertanyaan ini. Namun Samudro Danang dan Wiro sudah menyiapkan sebuah jawaban yang memungkinkan baik Gojali maupun anak buahnya akan percaya dan tidak mengecek kebenarannya. Ampun Gusti, hamba berasal dari kerajaan Galunggung. Hamba merantau bersama kedua adik hamba, Wiro dan Danang. Kebetulan kami bertiga berhasil lulus dalam ujian Gusti. Apa? Dari Galunggung? Jauh sekali dari sini. Lalu, apa motivasimu untuk menjadi prajurit di tempatku Bagaskoro? Tanya Jaliseto dengan nada agak kebingungan. Kebetulan
Ketika kami sampai di telatah ini, kami melihat ada banyak orang yang berbondong-bondong datang kemari untuk melakukan ujian keprajuritan. Lalu kami bertiga mencoba keberuntungan untuk mengikutinya, Gusti. Apa saja yang sudah kamu dengar dari orang-orang tentang saya, Bagaskoro? Hamba belum lama menginjakkan kaki di sini, Gusti. Hamba belum mengenal siapa-siapa, tapi melihat banyaknya orang yang berantusias untuk mengikuti pendadaran prajurit, hamba punya keyakinan kalau ini pasti sebuah kadipaten besar atau bahkan sebuah kerajaan, Gusti. Maka dari itu, hamba berniat untuk mencoba keberuntungan di sini, Gusti. Lalu, di mana sekarang keluarga besarmu berada? Di mana mereka kini menetap, Cak Bagus? Ampun, Gusti. Hamba semenjak kecil tidak memiliki orang tua, Gusti. Sejak kecil, kami diasuh oleh kedua perampok yang bernama Kebo Ijo dan Kebo Ireng. Namun, beberapa bulan yang lalu, Tuan Kebo Ijo dan Tuan Kebo Ireng ditangkap oleh senopati muda dari kerajaan Galunggung. Sejak saat itu, kami tidak memiliki tempat untuk berpijak di sana. Akhirnya, kami bertiga memilih untuk merantau ke negeri yang jauh. Hingga akhirnya, sampailah kami di sini, Gusti. Ya. Aku mengenal mereka. Aku tidak menyangka kalian adalah bekas anak asuh kedua bersaudara itu. Aku juga sudah mendengar tentang mereka yang kini telah ditangkap dan dipenjara. Bagaskoro, apa kamu tidak ada niatan untuk menyelamatkan Kebo Ijo dan Kebo Ireng? Aku mendengar bahwa di bulan depan mereka akan dihukum pancung di alun-alun. Tentu saja ada, Gusti. Tapi hamba sadar diri, hanya kami bertiga mana mungkin mampu melawan begitu banyak prajurit terlatih. Jangankan menghadapi tumenggungnya, Senopati Pamungkas saja sudah membuat kami gemetar, Gusti. Baiklah, Bagaskoro, aku berjanji kalau kita berhasil membangun sebuah kerajaan besar, aku berjanji akan membalaskan dendam untukmu. Kita serang kerajaan Galunggung, kita ratakan mereka dengan tanah, Bagaskoro. Terima kasih, Gusti, untuk kebaikan Gusti Gojali Seto. Saya rasa sudah cukup obrolan kita hari ini, Bagaskoro. Kamu istirahatlah. Aku akan siapkan satu rumah khusus untukmu dan kedua adikmu. Kalian istirahatlah dengan nyaman. Kalau ada keperluan lagi, aku akan memanggilmu, Bagaskoro. Singkat cerita, kini Danang Wiro dan Samudro telah resmi menjadi prajuritku Jali Seto. Kini mereka tinggal di sebuah rumah khusus yang semestinya tidak mereka dapatkan ketika baru menjadi seorang prajurit. Biasanya prajurit yang baru lulus pendadaran akan ditempatkan di bangsal prajurit. Ampun, Raden, kenapa kita mendapatkan fasilitas yang begitu mewah, Raden? Tempat tidur yang nyaman, rumah yang besar, bahkan ada dayang yang melayani segala keperluan kita, Raden. Kita nikmati saja, Danang. Kalian tadi mendapatkan pertanyaan apa saja ketika aku tidak ada? Seperti yang sudah kita ketahui, Raden, kita ditanya tentang asal-usul kita, dan aku menjawab sesuai perintah Raden. Bagus, Danang. Dengan begitu, mereka tidak akan menyelidiki jati diri kita yang sebenarnya. Lalu, apa rencana kita selanjutnya, Raden? Aku akan mengamati seluruh tempat yang ada di sini. Ada berapa prajurit yang berjaga dan bagaimana kemampuannya. Kalau memungkinkan, kita akan serang Gojali Seto ketika dia lengah. Kalau tidak, kita harus sedikit bersabar untuk menunggu kesempatan itu datang. Ampun, Raden, bagaimana kalau sampai kita diperintahkan untuk merampok atau menjarah warga kampung? Kita harus bagaimana, Raden? Aku sebenarnya juga bingung, Danang. Kita ikuti saja dulu alurnya. Jangan sampai penyamaran kita terbongkar. Aku tahu apa yang kalian pikirkan.
Tapi demi tercapai cita-cita kita, memang harus ada sedikit pengorbanan. Namun kalau bisa, sebelum turun perintah itu, kita sudah mampu untuk melumpuhkan atau membunuh Gojali Seto. Baik Raden, saya mengerti. Kami akan selalu mengikuti dan menjalankan apa yang menjadi perintah Raden. Ya sudahlah, Danang, Wiro, ini sudah larut malam. Kita istirahat yang cukup. Kita tunggu besok pagi ada berita apa dari Gojali Seto. Malam itu mereka bertiga tidur sangat nyenyak. Mereka tidak menduga kalau akan diberikan sebuah kasur yang empuk dan pelayanan dari dayang-dayang yang cantik yang akan memenuhi kebutuhan mereka, baik makan maupun pakaian mereka. Ketika pagi menjelang, mereka sudah terbangun, namun mereka dibuat terkejut dengan kegaduhan yang telah terjadi di pendopo. Ada apa, Kang? Masih pagi, sudah seramai ini, Kang? Tanya Samudro kepada salah satu prajurit di tempat itu. Ada berita besar, Kang. 4 hari yang lalu, ada 24 orang yang ditugaskan untuk memanen hasil di kampung bawah kaki gunung. Tapi sampai sekarang, tak ada yang kembali. Oleh sebab itu, Tuan Gojali menjadi murka dan mengumpulkan kita semua di sini. Yang dimaksud memanen adalah menugaskan orang-orang untuk merampok. Apa yang terjadi dengan orang-orang itu, Kang? Kenapa mereka belum kembali? Menurut informasi yang saya dengar, mereka berkhianat, Kang. Sungguh malang nasib mereka. Pasti anggota keluarganya tidak akan berakhir baik, Kang. Apa maksudnya, Kang? Tidak akan berakhir baik? Wajar kalau kamu tidak tahu. Kamu masih baru bergabung di sini. Biasanya kita akan ditugaskan untuk turun gunung dan memburu mereka. Bahkan sampai anak istrinya, bahkan orang tuanya akan dibantai semuanya. Samudro mengetahui betul siapa orang-orang yang dimaksud telah berkhianat itu. Samudro berdiam diri di tempat itu menunggu kabar selanjutnya. Namun tiba-tiba ada satu orang prajurit yang berlari menuju pendopo, tempat di mana Gojali Seto duduk di singgasananya. Ampun Gusti, ampun beribu, ampun Gusti, ketiwasan Gusti. Tenang prajurit, jangan panik, katakan dengan jelas, ada apa kamu berlari-lari? Ketiwasan Gusti, kami telah mendapatkan tugas tadi malam untuk mengecek apa yang telah terjadi kepada 24 orang yang tempo hari turun gunung Gusti, dan tidak pernah kembali hingga saat ini. Lalu saya beserta 15 prajurit menuruni gunung tadi malam. Namun setiap kampung yang kami lewati, kampung itu kosong Gusti. Hingga akhirnya kami sampai di Curug Sewu. Kami melihat ada sebuah tembok yang begitu tinggi dan besar mengelilingi kampung tersebut. Kami lihat hanya ada satu pintu masuk ke dalam tembok tersebut. Lalu kami diam-diam menyeberang melalui jembatan itu Gusti, untuk melihat apa yang ada di dalam tembok itu. Waktu itu saya kebelet kencing, jadi saya mencari tempat untuk membuang air Gusti. Sedangkan 15 orang yang lain mendahului untuk menyeberang melalui jembatan tersebut. Tapi kejadian yang tidak terduga justru terjadi Gusti. Ketika mereka sudah di tengah-tengah jembatan, seperti ada yang mendorong mereka, dan mereka semua terjatuh ke dalam parit. Seketika muncul banyak sekali buaya yang membunuh mereka semua Gusti. Melihat hal tersebut, akhirnya saya berlari kencang untuk kembali ke sini dan melaporkannya kepada Gusti. Jangan mengarang cerita kamu. Apa yang kamu ceritakan ini adalah sebuah kebenaran. Ampun Gusti, hamba tidak berani berbohong.
Saya melihat dengan mata dan kepala saya sendiri, Gusti. Hamba menduga ke-24 orang yang tidak pernah kembali itu juga sudah mati di tempat tersebut, Gusti. Bajingan, kurang ajar. Berani sekali mereka membuat kekacauan sebesar ini. Aku tidak akan mengampuni mereka semua. Ki Sabdo, mendekat kemari. Dengarkan perintahku, Ki Sabdo. Segera lelaki tua berbadan besar dengan senjata kampak besar di tangannya berjalan mendekat ke arahku, Jali Seto. Sendika dawuh, Gusti. Ada perintah apa, Gusti? Ada berapa orang yang sekarang berada di sini, Ki Sabdo? Ampun, Gusti. Total ada 450 orang kurang lebihnya, Gusti. Baiklah, kamu pimpin mereka semua untuk menggempur kampung Curug Sewu. Aku tidak ingin mendengar kegagalan dalam misi ini. Jarah semua hasil pertanian dan ternak mereka. Bunuh mereka semua dan jangan ada yang tersisa. Ini untuk peringatan kepada seluruh kampung yang berada di kaki Gunung Cermai bahwa mereka harus taat dan patuh pada perintahku. Sendika dawuh, Gusti. Sekarang juga kami akan berjalan menuju ke sana, Gusti, dengan membawa seluruh pasukan. Samudro segera menarik mundur perlahan Danang dan Wiro untuk sedikit menjauh dari kelompok prajurit itu. Danang, Wiro, ini kesempatan bagus. Kalian ikutlah bersama mereka. Kalian pura-puralah ikut menyerang. Namun jangan sampai ketahuan. Buaya-buaya itu mengenali bau kalian dan tidak akan menyerang kalian. Usahakan sebanyak mungkin orang-orang Kojali Seto ini terjun dan masuk ke dalam parit. Lalu bagaimana dengan Raden? Aku akan menyamar menjadi pembunuh bayaran dan akan menyerang Kojali Seto. Mumpung dia sendiri sekarang di sini. Tapi Raden, kami khawatir dengan keselamatan Raden. Tenang saja, kalau tidak memungkinkan dan aku tidak bisa mengalahkannya, aku masih bisa kabur dari sini, Wiro. Singkat cerita, mereka semua pun berjalan bersama menuju kampung Curug Sewu dengan Ki Sabdo sebagai pemimpinnya. Ki Sabdo bukanlah orang sembarangan. Tenaga dalamnya sangat tinggi dan memiliki ilmu kanuragan yang luar biasa. Samudro berjalan paling belakang, dan ketika tidak ada yang memperhatikannya, Samudro segera amblas bumi dan kembali ke tempat kediamanku Jali Seto. Dengan sebuah topeng kayu dan berpakaian serba hitam, Samudro menyelinap ke dalam rumahku Jali Seto. Samar-samar Samudro mendengar Jali Seto sedang berbincang dengan seseorang. Namun suaranya tidak terdengar jelas oleh Samudro. Meskipun Samudro sudah menggunakan aji pamling, tetap saja Samudro tak mampu mendengarnya. Siapa yang sedang diajak berbicara dengan Gojali? Aku tahu itu suara perempuan, namun aku tidak mampu mendengar obrolan mereka. Lebih baik aku pancing dia keluar agar menjauh dari tempat ini. Samudro, hati-hati. Aku mencium siluman ular ada di dalam sana, Samudro. Apa? Siluman ular, Nogosari? Bagaimana kemampuannya, Nogosari? Meski kini kemampuanku belum pulih sepenuhnya, namun menghadapi siluman itu semestinya tidak ada masalah, Samudro. Lalu, apa rencanamu, Nogosari? Aku akan memancing siluman itu pergi dari sini, dan kamu bisa dengan tenang menghadapi Gojali Seto. Tapi hati-hatilah dengannya, Samudro. Kesaktian Gojali bukan main-main. Baiklah, Nogosari, aku ikuti rencanamu. Segera Nogosari keluar dari dalam tubuh Samudro.
dan mengamuk membabi buta. Atap rumah kediaman Gojali Seto dibakar hingga membuat Gojali Seto panik dan segera keluar dari rumahnya. Maaf Tuan Naga Emas, apa gerangan yang membuat Anda marah dan mengacau di tempatku? Apa aku sudah menyinggung Paduka Naga Emas? Ucap Gojali Seto dengan sopan, berharap tidak menyinggung perasaan naga emas yang ada di udara. Aku mencium bau kekasihku di sini. Berani-beraninya dia berselingkuh di belakangku. Ucap Nogosari menipu Gojali Seto dengan nada yang dibuat seolah-olah dia sedang marah. Maafkan saya Tuan Naga. Apa maksud perkataan Tuan Naga? Saya kira ada kesalahpahaman di antara kita, Tuan. Tanpa aba-aba, Nogosari menyemburkan api dari mulutnya, diarahkan kepada Gojali Seto. Mendapatkan serangan tersebut, Gojali tidak tinggal diam. Dia segera menangkis api Nogosari dan melakukan serangan balik. Tanpa diduga oleh Gojali Seto, naga itu malah menerobos masuk ke dalam rumahnya. Belum sepenuhnya Nogosari menerobos masuk, Nogosari mendapatkan serangan dari dalam dan muncul seekor ular betina yang begitu cantik dengan badan pusar ke atas berwujud manusia dan pusar ke bawah berbadan ular. Nimas Ayu, kenapa kamu begitu tega padaku? Kenapa kamu mengkhianatiku? Apa alasanmu? Apa kurang keperkasaanku, Nimas? Naga gila sialan, ngomong apa kamu? Jangan ngawur kamu. Aku tidak mengenalimu dan aku tidak pernah bertemu denganmu sebelumnya. Sungguh teganya kamu, Nimas. Hanya demi manusia seperti dia, kamu tega mencampakkanku. Melihat kejadian tersebut, terbengonglah Gojali Seto. Dia masih tidak mengerti dengan apa yang telah terjadi. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Samudro. Dengan kekuatan penuh, Samudro melayangkan serangan kepada Gojali Seto. Tidak terelakkan lagi, hunusan pedang naga hitam tepat mengenai dada Gojali Seto. Namun, di luar dugaan, pedang Samudro hancur berantakan begitu mengenai dada Gojali Seto. Bajingan tengik, siapa kamu? Berani-beraninya menyerangku diam-diam. Tindakanmu tidak mencerminkan seorang kesatria. Kalau memang mau bertarung, majulah sekarang. Aku akan menemanimu bermain. Ucap Gojali Seto dengan sangat marah karena fokus Gojali Seto teralihkan kepada Samudro. Dia tidak menyadari bila Nogosari dan siluman ular telah meninggalkan tempat tersebut dan ke tempat lain untuk bertarung. Samudro sempat terkejut dengan kesaktian Gojali Seto yang begitu tinggi, bahkan sampai membuat pedang naga hitamnya hancur berkeping-keping. Namun Samudro tidak gentar. Dia sudah siap dengan segala risikonya. Tanpa ragu, dia kini menyerang Gojali kembali dengan tangan kosong. Berpuluh-puluh jurus telah mereka keluarkan, namun terlihat Samudro masih seimbang menghadapi keganasan pukulan-pukulan dari Gojali Seto. Siapa yang menyuruhmu kemari? Berapa bayaran yang kamu terima? Aku akan membayarnya 3 kali lipat di sana. Aku pembunuh bayaran yang profesional, Gojali Seto. Tidak mungkin aku membocorkan apalagi mengkhianati tuan yang sudah menyuruhku.
Aku peringatkan sekali lagi padamu. Aku ingin mengajakmu bergabung. Dengan kemampuanmu saat ini, aku yakin kalau kita bergabung, kita akan mencapai kesuksesan yang luar biasa di masa depan. Tidak perlu banyak omong, Gojali. Terima kematianmu sekarang juga. Samudra merapal ajian Kumbolo Geni digabung dengan Aji Wojo Saketi. Kini tubuhnya sepenuhnya dibalut api berwarna biru yang menyala sangat mengerikan. Melihat kejadian itu, Gojali juga tidak main-main lagi sekarang. Seluruh tubuhnya kini diselimuti asap hitam yang begitu pekat. Kini wajah Gojali berubah layaknya tengkorak dan terlihat sangat mengerikan. Segera mereka bertarung sangat sengit. Seluruh bangunan yang tidak jauh dari pertarungan mereka kini hangus terbakar. Melihat hal itu, Gojali menjadi sangat marah. Dia terbang menjauh dan mencari lokasi yang lapang untuk bertarung. Bajingan tengik, apapun yang terjadi, tidak akan aku biarkan kamu hidup. Segera Gojali yang kini berwujud layaknya jerangkong merapal aji-aji yang begitu mengerikan. Udara di sekitarnya kini berbau sangat busuk dan tiba-tiba muncul senjata layaknya bulan sabit di tangan Gojali Seto. Matilah engkau pembunuh bayaran. Karena kamu tidak mau bekerja sama denganku, maka hanya kematian yang pantas kamu dapatkan. Kini wujud Gojali Seto layaknya iblis kematian. Dengan langkah yang begitu ringan, Gojali melayang mendekati samudra. Melihat hal tersebut, samudra tidak tinggal diam. Segera samudra mengeluarkan pedang nirwana. Pedang nirwana mampu menahan serangan senjata Gojali Seto. Namun, tenaga dalam samudra yang tidak seimbang membuat tangannya bergetar ketika beradu senjata dengan Gojali Seto. Gojali Seto, kita lanjutkan pertempuran kita lain waktu. Aku akui, aku kalah sakti denganmu saat ini. Tapi di pertemuan kita selanjutnya, siapkan dan bersihkan lehermu. Siap-siap saja, pedangku ini akan menebas batang lehermu, Gojali Seto. Bajingan, jangan harap kamu bisa pergi hidup-hidup setelah membuat onar di tempatku. Sampai ke neraka sekalipun, kamu akan aku kejar, bajingan. Dan benar saja, Gojali melesat cepat dan mengayunkan pedang bulan sabitnya untuk menebas tubuh samudra. Namun Gojali Seto dibuat terkejut sebab samudra kini menghilang dari pandangannya bagai ditelan bumi. Kini samudra telah lenyap. Gojali Seto tidak menyadari kalau samudra mampu amblas bumi berkat cincin pemberian Raja Ular Tatsaka. Bajingan, kurang ajar, berdebah kau pembunuh bayaran. Aku bersumpah kelak tidak akan aku beri kesempatan kamu untuk kabur. Gojali Seto mengamuk sejadi-jadinya. Banyak pohon di sekitar menjadi pelampiasan amarahnya.
karena dia tidak menduga bahwa pembunuh bayaran yang ada di depannya tadi telah menghilang bagai ditelan bumi. Samudra kaget luar biasa mendengar perintah dari Guru Jaliseta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri sambungan cerita dari serial Joko Samudro malam ini cukup sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang baru datang, jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk nonton dari episode ke-1 ya, supaya teman-teman tidak bingung dengan alur ceritanya seperti apa ya gitu teman-teman ya. Dan kepada teman-teman semuanya saya mohon untuk meninggalkan jejak di kolom komentar ya, supaya kita bisa berinteraksi, dan tentunya channel ini akan terus berkembang dan tentu akan membuat saya lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten selanjutnya ya. Oke, saya akhiri sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.